Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kita pembukaan terlebih dahulu dari kitab Salalimun Fudola. Sebelum pembukaan kita baca tawassul Al-Fatiha Sayyidina Habibina Syafi'i Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi sebelum Fatiha Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Baghdadi Al-Rajawi wa Syekh Zainuddin bin Aliya Al-Malibari Allah yang dari perjalanan warahmatullahi wabarakatuh wa sallallahu alaihi wa sallam Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Namanya Kerabat kitab Salalimun Fudola ala mana akhulna wa asratuna wa ala mana wa syekhuna Afrika Salalimun Fudola wa ala mana wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Baghdadi Al-Rajawi anna Allah yaflah alaikum fudola rizqin wa anna Allah ya'lamu ta'aluna wa yufaqihuna fi din anna Allah ya'alana minal ulama'i al-amilin wa al-awliya'i as-salihin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fihi fid dharain amin wa radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man ikhtarahu min ibadihi li ada'i ta'ati ma'a munazamatil adab wa hada man tadahu ila tawzi'il awqat al-ishtighal bil ulumi nafi'ah wal ibadati wal ahzab wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-barru tawwab wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man zahada wa tawakkala wa akhlasa wa akhlala tahannuthi wa adab wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladhi khuluquhu tanzilul kitab wa ala alihi wa ashabihi alladhina salatuhu jada was-sawab amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa ya para ulama-ulama terdahulu, musannif mu'alif terlebih dahulu itu mengawali kitabnya dengan basmalah ya. Sebagaimana kita ketahui ya, basmalah kalau dipakai untuk mengarang kitab maka hukumnya sunnah ya, karena dia termasuk kullu amrin dibalin ya. Setiap perkara yang penting dibalin ini apa? Mayuhtamu bihi, sesuatu yang dianggap penting syar'an tapi secara syariat ya. Banyak sesuatu yang dianggap penting. Sesuatu yang dianggap penting menurut kita apa? Main apa tuh? FF atau apa kan penting menurut ente. Kalau akunnya hilang bisa kacau ini ya. Mulai lagi dari level pertama. Nah, tapi yang dianggap penting di sini menurut syarat ya. Jadi sesuatu yang dianggap penting menurut syarat kalau diawali dengan bismillah maka akan mendapatkan pahala sunnah. Kullu amrin dibalin ya. Nah, kemudian ya, kita ketahui bahwasanya basmalah itu hukumnya banyak ya. Itu di pembahasan yang lain ya. Ada di pembahasan yang lain atau hukumnya terkadang wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, itu basmalah. Ini kita tidak membahas tentang itu. Kita di sini khusus lebih spesifik. Nah, jadi kitab yang kita pelajari ini
berjudul Salalimul Fudola ya. Salalim ini jamak dari sulam. Sulam itu apa? Tangga ya. Salalim berarti apa? Tangga. Fudola itu apa? Bukan fudul ya. Fudola itu jamak dari fadil ya. Fadil jamak dari fadil. Ini orang yang mulia, orang-orang yang mulia, tangga-tangga orang-orang yang mulia. Jadi judul lengkapnya ini Salalimul Fudola ala Hidayatil Azkiya, ala Hidayatil Azkiya, atas matan Hidayatul Azkiya. Hidayatul Azkiya ini matanya, berarti ini namanya syarah. Salalimul Fudola ini syarahnya, diberi penjelasan. Matanya namanya Hidayatul Azkiya. Hidayatul Azkiya, petunjuk bagi orang-orang yang cerdas. Azkiya ini zaki ya, jamak dari zaki. Kalau zaki beda lagi. Ada zaki, ada zaki, ada Zakaria. Itu Ustaz Ahmad Zakaria, disingkat Ustaz Zaki. Kalau lebih disingkat lagi Ustaz Azhar. Jadi Ahmad Zakaria. Ya kan? Ada Ustaz EU juga ada. Ustaz EU tahu? Ustaz Encu. Ada Ustaz UJ, Ustaz Ute ya, macam-macam. Nah itu nama lengkapnya ini Salalimul Fudola ala Hidayatil Azkiya ila Tariqil Auliya, menuju jalan para wali, menuju jalan para wali. Ini kitabnya belum ada salah. Tanya Faisal aja. Bertanggung jawab kita tuh Faisal ya. Jadi antum tulis saja dulu ya. Tulis bahasa Arabnya, kemudian bahasa Indonesianya kayak gitu aja. Yang lebih bagus itu memang kayak gitu sih, daripada potret di kitabnya tuh ya. Kitabnya maksudnya mengisi. Kalau di rumah tuh kayak gitu. Matan kitab sama buku tulis itu beda ya. Jadi kitab ya kosong, nanti catatan full lagi. Jadi yang bagus tuh kayak gitu. Ulama dulu juga nggak ada kitabnya, nggak ada fotokopi, nggak ada percetakan kitab, dan nulis langsung dari keterangan gurunya. Belajar seperti itu, kembali ke zaman dulu aja ya, biar berkah. Jadi kitab ini tangga-tangga ya, orang mulia, tangga-tangga orang mulia, tangga untuk menuju apa? Menuju jalan yang ditempuh para wali. Jadi apa yang kita ini? Jalan menuju jadi wali. Kalau pengen jadi wali, ini pelajari kitab ini. Kenapa saya ngaji kitab ini? Minimal antum jadi wali lah, minimal ya. Minimal antum jadi wali. Gak jadi ulama pun jadi wali aja udah ya. Amin gitu. Minimal jadi wali. Saya sampai enologi udah jadi wali. Minimal 10 aja udah senang banget. Apalagi sampai 100 ini udah luar biasa sekali nih. Ya. Wis gak usah aneh. Saya emang gak pengen antum jadi presiden, gak pengen antum jadi bupati, cuma jadi wali aja udah cukup. Udah cukup buat hati saya bangga, luar biasa nih. Senangnya luar biasa saya ini. Kalau antum jadi wali aja, ya jadi wali Allah, bukan jadi wali murid. Apalagi jadi wali setan, wali alhamdulillah ya. Jadi ini jalan menuju menjadi wali di kitab ini, jalan menuju menjadi wali ya, insyaallah ya, jadi wali semua ini ya. Amin.
Jadi walaupun antum nanti bidangnya ada yang ahli IT atau ahli multimedia atau ahli apa lagi itu. Kalau ahli makan udah jelas ya, ahli makan semua. Atau jadi dokter, jadi bidang apapun ya, tapi apa, hatinya tetap terpaut sama Allah, hatinya tetap dekat sama Allah, jadi kekasih Allah. Itu wali itu seperti itu ya. Bukan wali itu bukan yang jalan di atas air, bisa terbang, bisa melipat bumi, bisa ilmu apa lagi, apa, bisa wah macam-macam. Saya ini pokoknya penggemar angling Dharma ya. Orang-orang apa itu ya. Nah enggak, tapi wali itu apa, yang selalu istiqomah ya. Dia menjalankan syariat, kemudian istiqomah juga batinnya ini selalu dengan Allah, itu wali ya. Jadi kekasih Allah itu seperti itu, hatinya ini nggak pernah lepas dari mengingat Allah, terus dengan Allah. Setiap nafasnya ini selalu dengan Allah. Ini kitab ini karangan siapa? Karangan Syekh Nawawi ya, Syekh Muhammad Nawawi ya, Syekh Muhammad Nawawi. Tapi ada embel-embelnya Al-Bantani atau Al-Jawi. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi, lengkapnya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani Al-Jawi. Kenapa dinamakan Al-Bantani? Karena beliau lahir di Banten. Kenapa Al-Jawi? Karena Pulau Jawa ya. Dulu hatta Sumatera, Kalimantan juga itu namanya Jawi itu ya. Bahkan sampai sekarang ya, orang Hadramaut, kalau orang Indonesia ngomongnya ente nih Jawiin, ente dasar orang Jawa. Padahal bukan orang Jawa, ini orang Banjar, orang Banjarmasin, Kalimantan, semuanya itu ngomongnya Jawi ya. Itu Jawi, Al-Jawi. Nah, jadi Syekh Muhammad Nawawi ini ya, Syekh Muhammad Nawawi. Jadi Syekh Muhammad Nawawi ini bukan pengarang Arba'in Nawawiyah, bukan ya, tapi ada dua Syekh Nawawi yang terkenal oleh kita ini ya, ada dua, Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Nawawi bin Yahya bin Syaraf. Syekh Nawawi bin Syaraf. Syekh Nawawi yang pertama itu ya, yakni yang lahir 1200-an, 1200 Masehi ya. Itu yang pengarang Arba'in Nawawiyah. Arba'in Nawawi. Ini beliau ulama besar ya. Ngarang Arba'in Nawawi, terus ngarang apalagi itu Minhajul Talibin ya. Syarah Muhadzab, terus apa Al-Azhar Nawawi ya, kemudian Riyadhus Shalihin. Banyak karangannya. Jadi memang beliau itu dari kecil itu udah luar biasa. Dari kecil itu udah kelihatan bibit-bibit orang yang gemar dengan ilmu, orang yang tidak suka dengan apa main-main, tidak suka diajak main sama temannya, nggak mau, sampai nangis, nolak sampai nangis, nggak mau, saya nggak mau main. Ya pengennya apa, belajar aja terus ya, sampai hafal Quran, udah kecil itu udah hafal Quran. Nah kemudian di Indonesia ketika tahun 1800-an ya, 1800 Masehi, ini ayahnya ini ya, Kiai Umar ini lahir seorang anak, diberi nama apa? Nawawi. Ya, Nawawi ini apa? Nisbat tabarukan. Ya, tabarukan namanya apa? Nawawi, Muhammad Nawawi. Ya. Kalau Nawawi itu aslinya kan dari kata Nawa ya, kota Nawa di Damaskus Syria. Nah, jadi beda. Nah ini juga nggak kalah hebatnya nih ya, Syekh Nawawi yang kedua ini yang lahir di Indonesia yang di Banten ini udah luar biasa hebat sekali nih. Beliau apa mengarang kitab yang banyak banget ini ya, saking banyaknya jadi apa pakai U dan A itu banyak ya. Orang Jawa
Jawa Timur kan gitu ya. Wah, kayak teman gitu ya, banyak banget, sampai 100 lebih ini. Bahkan ada itu sampai 115 kitab. Dan kita sekarang berapa kitab nih? Satu aja enggak ya. Ini sampai 115 kitab ini, banyak sekali ini. Di antaranya kita pilih Salamul Fudola, terus apa lagi itu Cara Sakinah, ya apa itu Kasifatu Saja ya, terus Tangkihul Qaul juga termasuk ya, banyak karangan ya. Terus apa kitab yang pertama dikarang beliau ini apa? Syarah Safinatus Sholah, ini apa? Sulamul Munajat. Ya, Sulamul Munajat. Jadi gurunya itu pengen ngarang syarah kitab itu, tapi keburu diangkat oleh Allah, diambil oleh Allah ya, buru meninggal. Akhirnya apa? Disusun diteruskan oleh beliau, oleh Syekh Nawawi, Sulamul Munajat. Ini karangan pertama beliau itu. Katanya seperti itu, menurut riwayat seperti itu. Nah, ini Syekh Nawawi juga luar biasa sekali ya. Bahkan beliau ini apa? Seorang mudaris, seorang syekh, seorang guru Al-Haramain ya. Haramain, Haram Makkah dan Haram Madinah. Jadi mengajar di Masjidil Haram Makkah dan Madinah. Di situ beliau sampai derajatnya sampai seperti itu, menjadi apa? Pengajar di kota Mekah, di Masjidil Haram. Zaman dahulu ya, kalau zaman dahulu mengajar di Masjidil Haram udah istimewa sekali ya. Kalau sekarang ngajar di sana udah biasa aja ya, urusan model Ustaz Firanda juga udah biasa di sana ya. Kalau di sana sekarang udah, zaman dulu itu udah luar biasa sekali. Jadi di Masjidil Haram itu ya, di tiang-tiangnya itu kan banyak tiang gitu. Itu banyak halakoh ilim di situ ya, halakoh ilim, halakoh pikir di situ banyak. Nah ini Syekh Nawawi banyak juga muridnya itu. Halakohnya sampai 200-an, 200 yang mengajar, yang apa yang ikut belajar ya. Jadi 200 muridnya ini ya, santri sampai 200 ikut. Nah, setiap mulazamah terus sama beliau. Jadi karena apa? Karena keilmuan yang luar biasa, terus penyampaian juga yang Masya Allah, yang enak ya, mudah dipahami. Akhirnya beliau sampai terkenal seperti itu ya. Jadi awal mulanya kenapa bisa beliau seperti itu hebatnya ya. Bahkan pernah ada kisah Syekh Nawawi ini apa, diajak debat, diskusi ilmiah kalau zaman sekarang ya. Diskusi ilmiah di Mekah, daerah Hijaz ya, pokoknya dekat Mekah situ. Beliau apa, diajak diskusi ilmiah. Kemudian beliau datang sama muridnya. Pertama naik kuda Syekh Nawawi ya. Ketika akan sampai di tempat lokasi diskusi itu, beliau turun ya. Kemudian nyuruh santrinya naik. Udah ente naik kuda, saya dorong. Gak mau ini, muridnya merasa, wah saya kurang ajar banget ini. Ya saya naik, guru saya turun. Gak mau turun, gak mau ya. Enggak, ente harus nurut sama saya. Ente pokoknya diam saja ya. Selama dari sekarang ente diam, nurut pokoknya. Akhirnya apa? Dia naik ke kudanya, Syekh Nawawi yang nuntun ini. Pas sudah sampai di tempat lokasi ini, mau debat ya. Kata Syekh Nawawi ini ya, udah debatnya sama saya aja, saya muridnya katanya. Biarin guru saya duduk aja istirahat karena beliau kelelahan. Akhirnya apa? Debat sama Syekh Nawawi yang dianggap apa, orang-orang ini muridnya, padahal beliau Syekh Nawawi sendiri. Debat langsung, baru satu masalah aja ya langsung wah tuntas dengan beberapa dalil hadis semuanya. Langsung apa, terkesima semua ini. Ini muridnya aja udah luar biasa kayak gini, gimana gurunya ini? Kaget semua itu. Dari situ udah wah gitu. Ini triknya Syekh Nawawi juga itu ya. Jadi memang itu diantaranya ya, kisah-kisahnya banyak sebetulnya, kisah-kisah tuh ya di kitab-kitab banyak. Terus
Syekh Nawawi ya, ini bisa sampai derajat keilmuan yang luar biasa begini bagaimana? Ya karena beliau apa? Betul-betul mujahadahnya, ya, betul-betul dalam thalabul ilminya. Kenapa? Dari umur 5 tahun itu sudah ditempa oleh bapaknya sendiri. Bapaknya ini mulai kiai, ya, kiai juga bapaknya ini ya, ditempa gembleng umur 5 tahun itu sudah diajari ini kemudian umur 4 tahun ya suruh mondok, ya, suruh ngaji tapi masih di arah situ yang ngaji kalong. Kemudian suruh mondok di Purwakarta ya, di Purwakarta udah lumayan nih ya. Kemudian umur 15 tahun baru apa? Hijrah ke Mekah menimba ilmu ini sekalian haji. Jadi menunaikan haji bisa zaman dulu kan pakai kapal ya, itu berbulan-bulan sekalian menimba ilmu. Di sana puluhan tahun beliau menimba ilmu hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun di sana. Ya, jadi lumayan matang banget itu. Ya. Beliau berburu ke banyak guru-guru, ada ulama Indonesia juga yang apa? Yang mengajar beliau, yang Syekh Ahmad Yasin Minangkabau ada juga mengajar beliau. Kemudian banyak juga beliau melahirkan seorang murid-murid yang istimewa seperti siapa? Syekhona Khalil. Syekhona Khalil termasuk murid dari apa? Syekh Nawawi. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari ya, Haji Ahmad Jani Dahlan Muhammadiyah termasuk murid beliau banyak ya. Kemudian dari mana banyak Indonesia, ulama Indonesia itu banyak ya yang apa termasuk murid-murid beliau. Ulama-ulama lain juga banyak, negara-negara Timur Tengah itu banyak. Ini dari apa? Kehebatan beliau. Jadi mujahadah ilmiah ya, mujahadah luar biasa. Makanya dari sekarang ya antum nggak ada kata terlambat. Wah saya dulu 5 tahun masih main-main aja nih, umur 10 tahun masih gini, nggak ada terlambatnya ya. Syekh Abi Syuja ya, pengarang kita takrib itu umur 80 tahun baru menuntut ilmu. Umur 80 tahun baru menuntut ilmu, tapi apa? Diberikan futuh oleh Allah. Akhirnya bisa ngarang kita takrib itu luar biasa. Manfaatnya kan luar biasa ini. Dan sampai saat dunia kan yang manfaatnya kita takrib ini luar biasa. Jadi antumnya semangat belajarnya. Tidak ada kata terlambat untuk mencari ilmu sampai kapanpun tetap ya, untuk ilmu itu. Nah itu Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi yang pertama juga udah masya Allah beliau ya. Jadi umur sampai akhir hayatnya ini apa? Beliau cinta ilmu terus itu. Sampai apa? Lupa nikah. Mau nikah ini lupa ini. Kalau ente sedikit-sedikit mikirin nikahnya. Atau saat itu mikirin nikah apa ya? Udah nikah mikirin nikah ini. Bahaya ini. Gak usah, saya juga udah galau mau nikah aja nih. Ya. Nah kalau Syekh Nawawi itu yang pertama itu ya. Namanya Yahya bin Syaraf ya. Yahya bin Syaraf itu sampai akhir hayat ini dari sekarang atau karena saya saking apa gemarnya dengan ilmu ini nggak sempat untuk nikah karena ilmu terus. Umurnya tergolong muda ya, meninggal ini umur 45 tahun tapi karyanya luar biasa ya. Umur 45 tahun sudah pengarang kita banyak sekali luar biasa ya. Ya karena apa? Karena ilmu itu keberkahan dari apa? Waktu. Makanya pakai waktu berkah yang berkah itu waktu itu seperti apa? Jadi manfaatkan atau susun jadwal ya. Dari pagi sampai malam ini ada jadwalnya. Saya harus begini. Jadi ada manfaatnya terus itu setiap waktu itu. Setiap jam itu apa? Bermanfaat. Terus akhirnya berkah. Umur 45 tahun udah ngarang banyak kitab yang luar biasa. Kitabnya berbobot semua ini ya. Berbobot dia termasuk apa? Pembaharu ya. Syekh Nawawi, Imam Nawawi itu termasuk pembaharu Imam Nawawi ini ya. Karena dia ngarang kitab yang haji itu udah luar biasa sekali.
udah pakem itu, kitabnya udah pakem itu, udah standar internasional lah dalam mazhab Syafi'i itu. Nah, itu. Nah, ini udah isyrok ini. Belum Ustaz. 3 menit lagi. Kita mulai sedikit ya pembukaan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi waffaqo, yang telah memberikan pertolongan siapa Allah man, kepada orang yang ikhtarahu, menolong siapa Allah kepada man min ibadihi, dari hamba-hamba Allah, li'ada'it ta'ati, untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan, ma'a, disertai mulazamatil adabi, konsisten beradab, wahada, dan memberi petunjuk siapa Allah man, pada orang yang irtadohu, meridhoi siapa Allah akan man, ila, kepada tauzi'il awqati, membagi-bagi waktu, alal isytighali, atas kesibukan, bil ulumin nafi'ati, dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, wal ibadati, dan ibadah-ibadah, wal ahzabi, dan hizib itu apa? Hizib wiridan, ya, zikiran, hizib yang bacaan yang konsisten itu namanya hizib, ya. Hizib Quran juga bisa dikatakan hizib, ya. Tadarus Quran itu namanya hizib, juga bisa hizib Quran. Jadi pembukaannya, ya, semoga Allah memberi petunjuk, ya, memberi petunjuk pada makhluk yang diridhoinya untuk bagi waktu-waktu, ya, untuk beraktivitas, kesibukan mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat, seperti antum, ya, masya Allah, laksanakan ibadah-ibadah, hizib-hizib, wiridan, zikir, gitu. Wa asyhadu alla ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah wahdahu, yang maha esa, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, al-barru, yang maha suci dari kesalahan, atau wahu, yang maha menerima taubat. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna sayyidana, bahwasanya penghulu kami Muhammadan, Nabi Muhammad, abduhu, adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasul Allah, afdolu, paling utama, man zahada, man, orang yang zahada, berzuhud, wa tawakkala, dan paling utama orang yang bertawakal, wa akhlasa, dan keikhlasannya, orang yang paling utama dalam keikhlasannya, wa khala, dan yang menyendiri, yang maksudnya orang yang paling utama dalam menyendiri, litahannusi, untuk tidak menyembah berhala, hanus, ya, tidak menyembah berhala, wa anaba, dan taat kepada Allah, kembali kepada Allah. Wa sallallahu, dan semoga salawat Allah ala sayyidina Muhammadin, atas penghulu kami Nabi Muhammad, alladzi khuluquhu, yang akhlaknya Nabi Muhammad, tanzilul kitabi, turunnya Al-Quran, maksudnya sesuai dengan tujuan turunnya Al-Quran,
wa ala alihi dan atas keluarganya Nabi Muhammad wa ashabihi dan para sahabatnya alladzina salaku yang mereka itu menempuh jadata kesungguhan aswabi jalan kebenaran tempuh jalan kebenaran. Ini para sahabat, para keluarga yang sungguh-sungguh menempuh jalan kebenaran. Amma ba'du wallahu a'lam. Ada itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.